Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, siang hari ini kita dapat bermuajahah bersama di media ini, media Ka'bah, baik yang offline maupun yang online, yang live streaming. Semoga kita semuanya selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita hitung banyaknya, khususnya pada kondisi saat ini adalah kenikmatan kesehatan, agar kita senantiasa dijauhkan dari wabah corona yang melanda di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selanjutnya marilah kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menjadi tauladan bagi kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita terus belajar dan belajar untuk meneladani apa yang bisa menjadi tuntunan bagi kita semuanya dalam menjalani dan mengarungi kehidupan ini, agar kehidupan ini lebih baik, khususnya dalam membina rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya para hadirin yang live di ruangan ini, terima kasih hadirannya. Semoga kita tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti pembelajaran ngaji kita ya, sampai nanti khatam ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah masih di halaman 6 kalau di kitab turosnya. Nah, silahkan dibuka ngajinya, kitabnya halaman 6, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dari bawah. Nah, silakan. Nah, sudah. Nah, buka kitabnya. Sebelum kita mulai ngaji kita hari ini, ya silakan disimak kitabnya. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita belajar hari ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang lain yang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita duga-duga. Amin ya rabbal alamin. Khususon ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i muallimina wa mursyidina wa liman hawqana ustadzina wa ustadzina. Nafa'ani Allah bi ulumi wa bikum bidarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, nah, kita siap sekarang untuk memulai pelajaran. Mungkin bagi teman-teman yang hadir bisa menyampaikan kepada yang sedang proses yang untuk bisa menyimak baik itu secara online maupun offline, baik itu live maupun lihat nanti, mohon disampaikan biar tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan proses belajar ini, karena kan belajar itu kalau ketinggalan, ngaji itu kalau ketinggalan bahaya, ada poin-poin yang nanti terlewat itu bisa menjadikan penafsiran yang salah. Nah, itu makanya mohon dikabarkan semuanya. Baik, silahkan disimak. Kemarin kita sudah belajar pada pekan yang lalu. Mohon maaf, suara ini mengganggu tidak ini? Kalau mengganggu bisa disampaikan untuk pending dulu. Baik, kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang al-faidah atau beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi terkait bagaimana membina rumah tangga. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar yaitu bagaimana seorang suami atau calon suami itu menyiapkan diri dalam rumah tangga, beberapa hal yang harus dikuasai, yang harus disiapkan. Ya. Kemarin ya termasuk harus mumpuni, harus siap menjadi imam, harus siap menjadi tauladan sebagai memberikan ilmu kepada istrinya, baik pengetahuan agama, pengetahuan sosial. Ketika sudah seperti itu, bagaimana istri harus tidak perlu belajar dulu, harus siap belajar sama suami dan lain sebagainya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran apa lagi yang harus dipelajari oleh seorang suami atau calon suami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adibuhum lan mulango sapa az-zauj atau suami, hum wa adibuhum mulango sapa sakabehum ing para suami, ay alimuhum mahasinal akhlak, ay alimuhum tegese mulango sira kabeh hum ing suami ya. Calon suami kemarin ini rujukannya kepada yang kemarin ya, ku anfusakum para wong iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ini rujukannya kemarin kepada ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Para suami harus adibuhum ay alimuhum mahasinal akhlak, ay bagus-bagusi akhlak. Jadi selain kemarin sebagai seorang suami itu harus mengajarkan syariat agama tentang ilmu-ilmu keagamaan kepada istrinya, juga seorang suami harus mendidik istrinya, tentang mahasinal akhlak atau akhlak yang baik. Jadi akhlak baiknya itu perlu diajarkan oleh suami. Maka suami kalau mau mengajarkan akhlak baik ya harus baik dulu, harus menjadi tauladan dulu. Maka seorang suami itu harus punya bekal itu. Wakilan diucapake anna setuhune asyad dan nas luweh banget-bangete menungso apa azaban azabe yaumal kiamati ing dalem dina kiamah iku man wong jahila kang bodho sapa ahlahu keluargane. Jadi nanti itu salah satu disampaikan para ulama ya, bahwasanya salah satu yang nanti
hukuman atau azabnya berat di akhirat adalah orang yang membiarkan keluarganya bodoh. Manjahila ahli. Yang keluarganya dibiarkan bodoh, tidak dididik, tidak diajari. Nah, ini salah satu nanti yang menjadi azab atau siksaan Allah bagi suami-suami yang tidak mengarahkan pendidikannya buat keluarganya. Keluarga itu ya termasuk istri, ya anak-anaknya semuanya. Makanya inilah tanggung jawab bersama buat kita semuanya. Tanggung jawab bersama itu artinya pendidikan, karena takdib dari ya, mahasinal akhlak, pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya pelajaran, bukan hanya tentang, tapi pendidikan, bagaimana mengarahkan anak dan keluarga kepada akhlak yang baik, itu tugas kita bersama. Kalau tadi disebutkan bahwasanya suami itu harus memberikan pendidikan yang baik di rumah, maka ya harus bisa menjalankannya. Nah, artinya gini, terus kapan kerjanya, kapan carinya? Nah, makanya dari situlah nanti ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, suami harus mendidik istri atau mengarahkan istri untuk mendidik, membuat lingkungan yang mendidik, minimal itu. Yang kedua, ya pasti kalau kita ini punya kapasitas mendidik di rumah ya enggak apa-apa, tapi kadang-kadang dengan background pendidikan dan juga kemampuan yang berbeda-beda itulah akhirnya dibuatkan suatu lembaga pendidikan untuk mendidikkan putra-putrinya. Dititipkan ke sekolah-sekolah, dititipkan ke pondok pesantren. Itu pendidikan. Itu tugas dan kewajiban kita sebenarnya. Maka Bapak Ibu semuanya, hadirin, Ustaz-Ustazah yang ada di ISDSN ini, saya juga sampaikan ini, tegaskan juga kepada Ayahanda, tugas pendidikan atau kewajiban mendidik itu adalah tanggung jawab orang tua, khususnya bapak, khususnya ayah. Maka ketika hari ini pendidikan itu dititipkan di sekolah, ya sekolah ini hanya sebagai tempat, wadah, dan guru-guru sebagai kepanjangan tangan untuk membantu orang tua di rumah, untuk membantu bapak khususnya yang ada di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Itu. Jadi tugas kami adalah membantu panjenengan semuanya. Pendidikan ini, ya, garis bawahnya lah, kewajiban dan tanggung jawabnya orang tua, khususnya bapak. Hebat dan tidaknya ini tergantung bapaknya. Menyekolahkan di mana, bagaimana support di rumahnya, bagaimana membentuk lingkungan pendidikan di rumah, itu kembalinya ke keluarga. Kami di sekolah itu adalah posisinya membantu panjenengan semuanya, membantu keluarga-keluarga semuanya untuk mendidik putra-putri. Kita siapkan dengan lingkungan yang bernuansa pendidikan. Kita buatkan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengandung pendidikan. Kita buatkan kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak terbiasa untuk melakukan kegiatan yang baik. Ya. Inilah bentuknya lembaga pendidikan. Kita siapkan guru-gurunya untuk mengajarkan beberapa ilmu-ilmu yang berbeda-beda untuk menjadikan dasar bahwa anak memiliki pengetahuan yang luas. Karena hidup di dunia ini butuh banyak sekali pengetahuan. Baik itu pengetahuan bahasa, pengetahuan matematika, pengetahuan
dan pastinya pengetahuan agama yang paling penting. Nah, makanya sebagaimana disebutkan, biasanya pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Ketika sudah diserahkan ke sekolah, itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan berarti terus lepas tanggung jawab. Oh, sekolah ini tanggung jawab sudah saya serahkan, saya sudah bayar, saya sudah, maka ya tidak bisa. Kewajiban pendidikan ada di keluarga, ada di orang tua, ada di ayah. Nah, ini yang harus disadari betul oleh keluarga. Sehingga ya, apapun hasil dari sekolah itu tetap menjadi harus dikawal bersama-sama. Nah, misalkan ada penerimaan rapot, ada report dari konselor, ada report dari wali kelas, ada report dari, disitulah nanti wali kelas, disitulah nanti konselor, nanti guru-guru itu meminta pertimbangan dan bekerja sama untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh putra-putri panjenengan di sekolah ini. Begitu. Kalau kesadaran pendidikan ini tidak bersama-sama, maka ya susah. Akan terus saling menyalahkan. Ya, sekolah menyalahkan orang tua, bapak menyalahkan ibunya, ibu menyalahkan, muter semua kan. Dan ini tidak bisa kita berpikiran seperti ini. Nanti tanggung jawabnya tetap kembalinya ke orang tua. Maka mohon kita bersama-sama di sini sebagai pendidik, ustaz-ustazah, mari kita bersama-sama ikhlas, mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati kita dari rumah ke sini untuk benar-benar memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dari sini yang dititipkan oleh orang tua. Anggap seperti anak kita sendiri. Anggap seperti ini adalah calon-calon generasi yang harus kita siapkan. Nah, itu tanggung jawab kita. Karena mendapatkan amanah dari orang tua. Walaupun di sini tadi sebutkan yang bertanggung jawab di akhirat nanti ya bapaknya, orang tuanya sebagai pemimpin keluarga. Nah, karena dititipkan ke sini kita bertanggung jawab kepada orang tua. Nah, seperti itu gambarannya. Kita lanjutkan. Wa an sayyidina Abdillah lan diceritakake saking sayyidina putra kita Abdullah bin Umar, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mugi-mugi paring ridho sapa Allah anhuma saking Umar lan Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu bersama ayahnya, dua-duanya sahabat. Umar bin Khattab juga sahabat, punya putra namanya Abdullah, itu juga dua-duanya sahabat. Maka radhiyallahu anhuma. Nah, dua-duanya pernah bertemu dan menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulukum saben-saben sira kabeh iku ra'in. Iku wong kang ngreksa, menjaga tanggung jawab. Ra'in itu dari kata ra'a yar'a, artinya penggembala. Orang yang mengasuh ya. Ra'in bisa dimaknai sebagai penanggung jawab, bertanggung jawab. Seperti itu maknanya. Ayah hafidun tegesi wong kang jaga, mukminun kang dipercaya, multazimun kang
bangkoni kang netepi li solahi kanggo kesejahteraane, kanggo keutamaane, kebaikane ma'iktamana kang di amanahne. Jadi ra'in itu artinya maksudnya adalah orang yang menjaga hafidun mu'taminun multazimun li solahi ma'tamana. Orang yang menjaga, orang yang bertanggung jawab, yang dipercaya untuk kebaikan sesuatu yang dipertanggungjawabkannya itu. Jadi semua orang itu memiliki tanggung jawab terhadap hal yang diamanahkannya itu. Ala hifdhihi ing ngatasé ngreksa ing ma'tamana itu, yes. Amanahnya itu wa huwa utawi ra'in atau hafidun tadi iku madlubun disuprih atau dituntut ya. Dituntut bil adli fihi wal qiyam bima sholahatihi, yaitu dituntut bil adli kelawan adil fihi ing dalem di dalam amanahnya itu, dalam mengelola amanah. Wal qiyam lan ngelaksanakake bima sholahatihi kelawan kebagusane al mu'taman, sesuatu yang diamanahkan itu. Jadi hadis Nabi tadi yang menyatakan kullukum ra'in, setiap kamu semuanya itu adalah ra'in, orang yang bertanggung jawab, orang yang dipasrai terhadap sesuatu untuk menjaga amanah ya. Di setiap kita itu punya amanah masing-masing. Kullukum, saben-saben sira kabeh. Semua orang itu memiliki tanggung jawab, dipasrai sebuah amanah. Nah, yang amanah itu nanti akan dituntut. Nah, dituntut keadilannya, dituntut apa? Keadilan dan juga kebaikannya. Nah, amanah yang dipasrahkan itu, kalau amanah jadi guru, ya bagaimana mengajarnya, bagaimana mendidiknya, bagaimana keadilan dalam diamanahi menjadi dewan misalkan, ya dituntut atas keadilan dan bagaimana menjalankan itu dengan baik apa tidak. Jadi ibu rumah tangga sama, semuanya itu amanah yang harus kita kelola dengan baik. Nah, termasuk amanah putra, anak, itu juga amanah yang menjadi pertanggungjawaban atau tanggungan kita untuk nanti dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Kita lanjutkan dulu. Wa huwa matlubun, dituntut bil adli fi wal qiyam bima sholahati. Jadi dituntut keadilan dan juga kebaikan dalam mengelolanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa mas'ulun lan takoni, tanyai nanti an ra'iyati saking ngreksone fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi bagaimana kita mengelola amanah yang kita diamanahkan itu akan ditanyai nanti di akhirat ya. Di akhirat ditanyai fa in waqa, mongko lamun waqa nuhoni ma alaihi minar riayah, ma ing amanah alaihi ing atase man minar riayah saking apa tadi, pengasuhan, harus sesuatu yang ditanggungjawabkan itu dari amanahnya itu, barang siapa yang dapat menjalankan amanahnya, maksudnya seperti itu, hasala mongko hasil lahu maring man apa al-hadzul aufar, bagian kang sampurna. Kalau kita berhasil menjalankan amanah yang kita diamanahi, maka kita nanti di akhirat akan mendapatkan bagian yang sempurna. Artinya pasti pahalanya juga banyak, pasti
Semakin besar amanah, semakin berat amanah, juga bagiannya semakin banyak pahalanya. Perjuangannya itu nanti akan diberi pahala oleh Allah setiap sekecil apapun perjuangan yang kita perjuangkan. Karena yang tahu masing-masing. Makanya kalau perjuangan itu nggak ada mulus-mulus saja, mungkin pahalanya juga tidak banyak. Semakin susah, semakin berat perjuangannya, semakin banyak. Karena di situ ada banyak pergolakan, baik itu lahir maupun batin. Disitulah nanti yang catatan itu akan semakin banyak lika-likunya. Wa illa mongko lamun ora, kalau tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, tidak dengan adil, qala bahu mongko dituntut kula ahadin saben-saben wong minhum saking riayah bihaqihi kelawan hake fil akhirati ing dalam akhirat. Nah, nanti kalau kita nggak bisa menjalankan amanah, maka kita akan dituntut oleh Allah atas amanah yang dibebankan kepada kita. Dan itu tidak bisa kita elakkan. Artinya ketika Allah mengamanahkan kepada kita apa yang sedang kita jalani sekarang, berarti kita itu sanggup menjalankannya. Itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah yang kita itu harus kita perjuangkan keadilannya dan kebaikannya. Baik itu amanah apapun, amanah menjadi guru, amanah mendidik anak, amanah apapun, ya, titipan-titipan yang dititipkan Allah kepada kita itu amanah kita semuanya. Dan kita pasti bisa. Yang penting kita perjuangkan. Jangan hanya kita lakukan, tapi perjuangkan. Nah, untuk mendapatkan keadilan dan kebaikan harus melalui proses perjuangan. Harus ada upaya, ada gerakan, ada dorongan ya, dari diri kita sendiri untuk memperbaiki, untuk memperjuangkan. Kalau hanya menjalankan biasa ya hasilnya akan sangat minim. Makanya harus diperjuangkan supaya hasilnya maksimal. Fal imamu mongko utawi imam atau pemimpin al-a'dzam kang agung auna ibu to wakile imam iku ra'in tanggung jawab atau ya mas'ul ya tanggung jawab bahwa utawi imam iku waliyun wong kang nguasani alaihim ing atase ra'iyah. Imam itu pemimpin itu berserta wakilnya prinsipal dan pipinya maksudnya. Ra'in bertanggung jawab bagaimana keadilan dan kesejahteraan kebaikan dari para membernya di bawahnya. Bahwa waliun karena beliau ini yang menguasai, yang memiliki tanggung jawab terhadap alaihim, terhadap anak buahnya. Termasuk orang tua itu juga waliun alaihim sebagai penguasa atau yang mendapatkan amanah tanggung jawab untuk anak-anaknya. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun bakal ditakoni an ra'iyatihi saking ra'iyah. Jadi dari anggotanya itu. Imam atau jadi kalau kita gambarkan prinsipal nanti akan ditanggung jawabi terhadap anggotanya. Orang tua ya kan ditanyai terkait bagaimana anaknya, terkait bagaimana bawahannya, HOD ya terhadap membernya. Apalagi ya seperti itu. Itu tugas kita bersama. Bertingkat-tingkat. Semakin mendapatkan amanah, maka semakin banyak juga pertanggungjawaban yang akan ditanyakan kepada kita. Kalau baik, kalau itu nanti bertanggung jawab, bisa adil dan bisa mensejahterakan, bisa berbuat baik kepada anak buahnya, maka insya Allah tadi disebutkan apa tadi?
hasulalahu al-hadzul aufar, mendapatkan bagian yang sempurna. Artinya ya Allah akan memberikan pahala yang sebaik-baiknya. Wa illa qalabahu, Allah akan menuntutnya, akan meminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya itu. Hal wafahum. Nah, Mas, mana tadi? Betul enggak? Oh, belum. Hal ro'a onoto nguasani ala hukukuhum ing pira-pira hake aula utawa ora. Apakah nanti akan ditanya, apakah pemimpin ini dapat menjalankan amanahnya atau tidak, menjalankan hak-haknya dirinya dan juga anggota-anggotanya, apakah tidak? Artinya hak dan kewajiban yang dijalankan itu sudah sesuai atau belum? Nah, sudah dijalankan amanahnya dengan baik atau belum? Nah, itu yang akan nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu lan utawi wong lanang iku ra'in fi ahlihi ing dalam keluarganya. Jadi laki-laki, seorang laki-laki atau suami itu nanti akan bertanggung jawab fi ahlihi ing dalam keluarganya. Nanti akan ditanyai bagaimana pengelolaan kehidupan rumah tangga ya laki-laki. Nah, ini yang di depan-depan ini calon yang nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana membina rumah tangganya. Makanya kemarin kan disebutkan harus mendidik istrinya, mengajari. Kalau ada nggak boleh Indo nggak bisa. Ayah bunda di rumah ya. Ini yang nyimak pasti banyak bunda-bundanya. Ayahnya ini nggak dengar ya. Nanti disampaikan. Tanggung jawabnya nanti ayahnya. Kalau ayah sudah melaksanakan tugasnya, sudah mendidik, sudah mengarahkan, nah kok bundanya atau ibunya masih belum sesuai dengan arahan dari, ya sudah, suaminya akan ya bisa lepas tanggung jawab karena sudah diarahkan. Nah, itu. Warrajulu ra'in fi ali au zaujati utawa garwane rajul wa ghairiha lan liyane zaujah. Wa huwa utawi rajul iku mas'ulun tanggung jawab atau ditakoni an ra'yati saking tanggung jawabnya atau amanahe rajul. Hal wafahum ana ta nuhoni sapa rajul hum ing zauja wa ghairiha. Wafahum hukukuhum pira-pira hake zaujah wa ghairiha. Min kiswatihi saking sandangane wa nafaqatihi lan nafaqai wa ghairihi ma lan liyane nafaqah lan sandangan wa kahusnil israh kaya dene bagusi pergaulane aula utawa ora. Apakah sudah dijalankan apa belum? Suami ini sudah mencukupi semua hak-haknya istri apa belum? Sudah memberikan pakaian yang layak, memberikan nafkah yang cukup. Nah, itu nanti akan ditanggung jawab. Termasuk isyratuhum bagaimana menggaulinya. Menggauli itu ya baik itu bagaimana serawung setiap harinya di rumah, bagaimana berkomunikasi, baik kalau tidak baik itu secara zahir seperti itu, ataupun yang juga mungkin menggauli yang lain, yang mungkin spesial israh ya. Itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus disiapkan bagi yang belum. Nah, bagaimana bertanggung jawab ini harus disiapkan. Kalau belum dapat ini jangan-jangan Allah belum dipercayain. Nah, disiapkan dulu agar siap untuk menjadi penanggung jawab itu semua. Semoga segera mendapatkan tanggung jawab.
Wal mar'atu lan utahe wong wadon ra'iyatun. Nah, sama. Tanggung jawab fi baiti zaujiha ing dalem omahe garwane mar'ah. Perempuan atau seorang istri juga ra'iyah sebagai penanggung jawab di rumahnya, di dalam rumahnya suami. Bi husni tadbiril ma'isyah kelawan baguse notone ma'isyah keluarga. Wa nusuh lahu lanuturi lahu maring garwane, saling memberikan nasihat. Wasyafaqah dan walase wal amanah dan amanah. Istri juga ada tanggung jawabnya di rumah itu ya harus mengelola rumah dengan baik, penataannya baik, pengelolaan jadwal dan sebagainya itu harus dikerjakan dengan baik. Bagaimana waktu-waktunya mencuci baju, masak dan lain sebagainya itu ya. Dan juga memberikan masukan kepada suami dan juga berikan kasih sayang. Wal amanah dan amanah wa hifdzu nafsiha lan jaga awake mar'ah wa malihi lan bondone zawuj wa atfalihi lan pira-pira anake zawuj. Tanggung jawabnya seperti itu di rumah. Artinya sama-sama. Kalau tanggung jawab keluarga, rumah tangga itu di suami, tapi bagaimana pengelolaan rumah dan anak-anaknya ya tanggung jawab istri. Bagaimana di rumah itu supaya kondusif rumahnya itu istri harus mengelola dengan baik. Dan ini harus saling amanah. Amanah itu artinya suami yang bekerja itu juga harus amanah dalam bekerjanya. Istri di rumah menata ya juga harus amanah. Kalau ini semuanya terjadi dengan baik, tidak mungkin ada seperti yang di sinetron Layangan Putus itu. Tidak terjadi. Ya. Pada nonton enggak ini? TV-nya sekarang TV online. Sinetron Layangan Putus ini isu-isunya membuat resah para suami. Karena sekarang banyak suami yang tidak dipercaya gara-gara nonton Layangan Putus. Jangan-jangan yang belum tahu jadi pengen lihat. Enggak promosi. Kalau terjadi sebuah amanah itu berjalan dengan baik dan dan menjalankannya dengan baik, saling percaya, saling mengerti, insya Allah semuanya seperti itulah harapannya, seperti itu harapannya. Maka istri di rumah juga harus bisa mengendalikan rumah tangganya dengan baik agar suaminya juga kembali ke rumah itu dengan senang hati, bekerja juga senang hati. Yang di rumah istri menjalankan dengan senang hati, kedatangan suami pulang juga disambut dengan senang. Itulah prosesnya seperti itu. Hiya utawi mar'ah iku mas'ulah ditakoni an ra'iyatiha saking ra'iyah. Jadi istri juga akan nanti ditanyai bagaimana pengelolaan rumah tangganya juga nanti di akhirat. Hal qamat bima 'alaiha aula. Apakah istri ono to sing nglakoni bima 'alaiha ing atase kewajiban-kewajiban kang atase mar'ah. Jalankan ndak amanahnya. Aula utawa ora. Kalau tidak ya nanti akan ada konsekuensinya. Kalau iya juga ada konsekuensinya. Ada pahalanya, ada tanggung jawabnya. Warajulan utawi wong lanang iku ra'in tanggung jawab fi mali ing dalem bondone abihi bapake. Bihifdihi kelawan jaga bondone wa tadbiri maslahatilan ngatur kebaikane, kebagusane bondone bapake. Jadi laki-laki itu juga mendapatkan amanah mengatur bagaimana warisan atau terusan tinggalan dari orang tuanya. Bagaimana mengatur dan juga menjadikannya ini maslahah kebaikan. Wa huwa mas'ulun utawi rajul iku mas'ulun tanggung jawab an ra'iyatihi saking
kang dadi apa tanggung jawab. Hal wafi bidzalika aula. Hal wafa bidzalika ono to nuhuni apa ora. Fa kullukum mongko saben-saben sira kabeh iku ra'in tanggung jawab. Wa kullukum lan saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni an ra'yati saking tanggung jawab atau beban tanggung jawab sing diamanah. Wal fa'u taifa iku jawabun jawab. Jawab busartin, jawab besar. Mahdhuf kang di mahdhuf. Wa dakhala fi hadza al umum al munfar. Alladzi la zawja lahu wa la khatiman. Fa innahu yusaddiqu alaihi. Maka di sini ya, ini keterangan tambahannya. Fa itu jawab syarat atau kalau istilahnya bahasa Arab itu kalau ada syarat itu juga ada jawab syarat, ada sebab akibat, ada hukum syarat dan jawab syarat. Intinya begini, bahwasanya hadis ini tadi sudah selesai belum hadisnya tadi? Oh sudah ya. Saya teruskan dikit dulu biar selesai, nanti kita jelaskan. Fi jawarihi ing dalem rukune yakmalul ma'murat ing dalem ngamalake pira-pira perintah ya Allah, wa istani bulan ninggalake almanhiyat pira-pira larangane Allah. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad wal Bukhari lan Imam Bukhari, Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis tadi hari ini kita belajar sebuah hadis, yaitu tentang bagaimana seorang suami, seorang istri itu menjadi tanggung jawab. Kita semuanya ini akan bagian. Karena apa? Kullukum, kita semuanya, kamu sekalian, saben-saben sira kabeh itu artinya ya kamu semuanya itu ra'in. Kita itu semuanya mendapatkan amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan posisi apapun yang sedang kita jalani sekarang itu merupakan amanah. Nah, amanah ini adalah amanah yang pasti kita dapat menjalankannya. Karena sudah dititipkan, oh pasti bisa. Nah, tugas kita adalah memperjuangkan supaya amanah yang dibebankan kepada kita ini dapat kita perjuangkan. Tidak hanya sekedar mengamalkan, menjalankan, memperjuangkan supaya mendapatkan keadilan. Nah, yang diamanahkan itu mendapatkan keadilan. Keadilan itu apa? Ya mendapatkan porsi yang sesuai. Itu namanya adil. Dan mendapatkan kesejahteraan, kebaikan dari kita. Jadi kita itu harus menjadi orang yang bisa menyenangkan apa yang diamanahkan kepada kita semua. Khususnya bagi kita semua yang sedang menjadi pendidik ya, kepada siswa-siswi kita, anak-anak kita, juga orang tua yang berada yang menitipkan amanah kepada kita. Bagi orang tua ya berarti amanah orang anak itulah amanah yang harus diperjuangkan pada panjenengan semuanya agar menjadi anak yang soleh. Jadi dititipkan ke sekolah yang terbaik, dinafkahi, disiapkan biayanya, dicukupi kebutuhannya dan sebagainya. Itu tugas kita semuanya, memperjuangkan. Nah, itu berat dan juga perlu banyak sekali energi yang harus kita keluarkan. Disitulah nanti Allah akan bisa memberikan gantinya, pahalanya kepada kita semua. Perjuangan itu ya seperti itu, tidak ada yang mudah. Itu kita semuanya di sini yang mendapatkan amanah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya menyadari itu semua. Karena kita sadar bahwasanya hidup kita itu juga amanah. Tugas-tugas itu juga amanah. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita ini berarti. Hidup itu bukan hanya sekedar kita lahir, proses menjadi tua dan meninggal saja. Tapi bagaimana kita menjalani dan memperjuangkan hidup ini agar hidup ini berarti, memberikan arti, memberikan manfaat bagi orang lain, meninggalkan rekam jejak yang baik
yang artinya nanti bisa dikenang sampai di akhir zaman. Kalau hanya hidup nunggu mati saja, semua makhluk Allah ya, banyak hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tapi kita ini manusia yang diberi banyak kelebihan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Diberikan akal, diberikan hati nurani, semuanya itu adalah software yang diberikan untuk berbuat lebih di alam dunia ini dibandingkan makhluk lain. Silahkan kita semuanya bisa merenungkan itu dan menyiapkan apa yang terbaik untuk menjalani kehidupan yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini di posisi apapun kita ini sedang jalaninya. Artinya semua posisi yang kita diamani Allah itu bisa berpotensi untuk menjadi yang terbaik. Belum tentu nanti yang ngomong di depan ini di hadapan Allah nanti terbaik, belum tentu. Mungkin yang perannya itu biasa, tapi menjalankan peran dengan lebih baik nanti akan lebih baik di hadapan Allah. Artinya belum tentu di dunia ini kelihatannya masuk surga, itu belum tentu itu masuk surga juga, karena tanggung jawabnya juga banyak. Belum tentu yang kelihatannya itu mengamalkan amal dunia tapi ternyata di surga duluan. Nah, kita tidak tahu. Maka maksimalkan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di posisi apapun artinya kita itu sebagai wayang, kita mengikuti apa yang ditakdirkan kepada kita jadi apa. Nah, itu dimaksimalkan, memberikan yang terbaik di posisi amanah itu agar Allah juga menempatkan kita di tempat yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam mengelola diri kita sendiri, menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kitab ini yang kita pelajari adalah bagaimana tentang rumah tangga, tapi di situ ada hari ini kita membahas tentang hadis terkait tentang bagaimana kita menjalankan sebuah amanah. Karena rumah tangga itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang tidak gemen-gemen artinya. Bagaimana kita itu proses dari seorang anak dari sebuah keluarga lalu mendapatkan amanah untuk membangun keluarga baru yang juga menyiapkan generasi keluarga yang akan datang. Nah, maka amanahnya akan terus kita kawal, kita perbaiki, kita siapkan agar generasi-generasi yang akan datang itu adalah generasi-generasi yang bisa menjalankan amanah yang diamanahkan Allah kepada kita semua, yaitu bagaimana kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah, dan juga bagaimana Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan di bumi ini sebuah khalifah, mengamanahkan kepada kita sebagai khalifah. Maka ya kita harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dari amanah yang kita jalankan itu kita akan memetik nanti hasilnya di akhirat nanti. Tidak bisa kita melihatnya di sini. Walaupun ada, itu adalah bonus yang kita diberi. Nah, keberkahan dari amanah itu adalah bonus bagi kita. Tapi hasil yang real nanti kita dapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Ini masih ada 1-2 hadis lagi yang mungkin kita bisa bahas pada pertemuan mendatang, karena waktu sudah jam 2, waktu kita untuk bisa berpisah dan melanjutkan dengan agenda yang lain. Maka semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari,
bisa kita terapkan, bisa kita renungkan dengan dimudahkan Allah Subhanahu untuk menjalankannya. Dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini tidak hanya masuk telinga keluar lagi ya, tapi bisa kita benar-benar renungkan dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran lillahi alhamdulillah wa ni'mal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu warzuqhu ilaina inda hajatin ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.